Apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai P3K paruh waktu sangatlah rendah. Akhirnya mau tidak mau saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala astrina linsana lafi husr ila ladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Semoga Allah melindungi saya. Yang mulia, perkenalkan saya Iman Zanatul Hairi. Saya guru sejarah, guru Madrasah Aliyah Al-Saqofah, Pondok Pesantren Yayasan Said Akil Siraj. Saya mengajar sejak tahun 2017 atau 9 tahun yang lalu. Sebagai guru madrasah, tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan profesi guru atau TPG dari Kementerian Agama harus mengantri dengan durasi sama seperti antrian haji. Selain itu, guru-guru madrasah yang sudah lulus pendidikan profesi guru ataupun PPG juga mengalami penundaan pencairan awal tahun 2026. Terbit Surat Edaran Nomor 85 SJKU 002012 dari Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Sekjen Kemenag Kamarudin Amin. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak dibayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran atau tidak ada dananya. Dengan demikian, sangat terasa bahwa telah terjadi pengurangan anggaran pendidikan yang berdampak langsung terhadap saya. Saya juga berdiri di sini sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru dari Organisasi Profesi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru, saya memiliki tugas dalam mengadvokasi bila mana ada persoalan guru, terutama anggota kami, baik perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja maupun hak kekayaan intelektual sebagaimana dalam pasal 39 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam rangka advokasi, saya juga menghimpun berbagai keluhan laporan dari para guru yang merasa jika satu kebijakan merugikan guru. Jadi saya harus menganalisis apa saja yang merugikan teman-teman guru dan merugikan saya sendiri. Pertama-tama mungkin untuk mempermudah penjelasan, saya harus menjelaskan bahwa memang di Indonesia ini ada kasta-kasta guru. Di atas kertas hanya ada 2 jenis guru, guru ASN dan juga guru non-ASN. Untuk guru ASN itu terbagi menjadi 3 berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi ada 3 jenis guru ASN, PNS, P3K dan P3K paruh waktu. Untuk guru non-ASN itu ada yang bekerja di satuan pendidikan sekolah negeri, ada yang bekerja juga di sekolah swasta. Mereka juga disebut sebagai guru honorer. Guru honorer terbagi 2 lagi menjadi guru honorer kita menyebut yang digaji oleh pemerintah daerah dan digaji dengan BOSP dan juga guru honorer murni yang hanya diketahui oleh kepala sekolah. Nah, inilah teman-teman guru yang dari kasta-kasta tersebut yang mungkin di dalam PowerPoint saya beri kotak, disinilah harusnya ada peran negara. Namun kemudian sebelum ada Undang-Undang APBN 2026, pengkastaan ini memang sudah ada kecuali guru P3K paruh waktu. Sudah P3K dia menjadi paruh waktu. Mungkin ke depan per 8, per 12 saya tidak tahu. Lahirnya jenis guru ASN P3 paruh waktu berbarengan dengan tahun kedua kebijakan MBG yang diperkuat pada tahun 2026 dengan Undang-Undang APBN tahun 2026. Selain itu ternyata setelah ada P3 paruh waktu, harapannya guru honorer ini bisa terangkat dan lebih sejahtera. Justru temuan kami adalah bahwa gajinya lebih rendah daripada guru-guru honorer. Ini gambarannya supaya nanti akan saya sampaikan juga kesaksian teman-teman guru yang menitipkan pada saya. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar, ada guru P3 paruh waktu digaji 500.000 per bulan.
di Sumedang itu 50.000. Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG. Kami melakukan survei 239 guru. Dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat. 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu nggak ada belajar-belajarnya. Ini pemerintah harus tahu. Penghasilan tidak mencukupi, keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat, kesempatan diangkat P3K tidak ada. Ini Raja Sudrajat ini, dia tidak punya kesempatan untuk diangkat, tidak ada harapan dia itu. Jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru. Ketidakpastian karir guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? Saya ragu melanjutkan karir sebagai guru. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lah. Guru di Depok SMA Negeri Jawa Barat status P3K paruh waktu. Dia mengatakan terdapat banyak komponen kesejahteraan yang justru hilang. Jam tambahan mengajar tidak dibayarkan, tugas sebagai wali kelas tidak mendapatkan honor, dan peran sebagai pembina kegiatan tidak memperoleh kompensasi, dan seterusnya. Guru SMA Negeri di Kediri Jawa Timur P3K paruh waktu. Mungkin Pak Hakim bisa melihat nama aslinya, tidak saya sampaikan di sini. Alokasi dana pendidikan untuk kesejahteraan dan masa depan guru dalam beberapa tahun terakhir ini dan utamanya tahun ini semakin mencekik secara psikologis. Maaf, ini kata-katanya begini. Ini memuakan. Tidak jarang kami menerima peringatan jika bersuara atau bergerak yang dianggap mengancam status quo, entah itu pemanggilan atau bahkan pemutusan kontrak. Ada banyak lagi guru SD di Banyuwangi, Jawa Timur, P3K paruh waktu mengatakan begini. Ini harus saya sampaikan karena ini kesaksian bukan kata-kata saya. Saya sebagai guru yang sekarang baru diangkat P3K paruh waktu sungguh sangat resah akan keberlanjutan status saya. Apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai P3K paruh waktu sangat rendah. Akhirnya mau tidak mau saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG. Guru SMP negeri di Kabupaten Serang, Banten, P3K paruh waktu, karena terbatasnya anggaran daerah tidak bisa menggaji guru katanya, kata beliau. Khususnya sebagaimana mestinya, karena anggaran daerah dipotong langsung oleh pusat yang seharusnya bisa membayar gaji P3K paruh waktu. Karena anggaran dikurangi jadi tidak terbayar seperti seharusnya. Rokan Hulu SMP negeri Riau, P3K paruh waktu, saya guru P3K paruh waktu yang terdampak formasi 0 dari lulusan PPG Prajabatan. Semenjak saya dilantik pada Desember 2025 sampai hari ini Maret 2026 saya belum mendapatkan gaji sepeser pun. Alih-alih mendapatkan sertifikasi gaji saya terlambat dibayarkan. Lalu SD Negeri Tulung Agung, Jawa Timur status P3K paruh waktu, dengan adanya MBG gaji kami sangat minim. Proses pembelajaran tidak kondusif karena anak-anak jadi fokus ke MBG, sekolah saya sarana prasarana juga perlu diperbaiki tetapi belum terrealisasi. Ada masih banyak lagi, ada SD negeri di Bandung Barat, Jawa Timur, ada SMP negeri Kediri, Jawa Timur, ada SMP negeri di Sumedang yang mengatakan bulan November saya diangkat menjadi P3K paruh waktu yang sampai saat ini belum jelas kesejahteraannya karena anggaran daerah tidak mencukupi. Majelis Hakim, saya lanjutkan. Mayoritas responden, teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah yang ini bertentangan sekali dengan undang-undang guru dan dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI,
Anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya, kalau nggak punya dapur ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sadar kedudukan saya sebagai saksi. Saya menyaksikan, melihat, membaca, menerima laporan-laporan dari para guru. Karena saya guru sejarah, saya juga merasa perlu mencari jawaban di masa lalu. Misalkan. Ya, waktunya sudah cukup. Nanti Mungkin terakhir. Perlu diingat bahwa ketika amandemen keempat tahun 2002 disampaikan seperti dalam PowerPoint, kita lihat bahwa anggaran sekurang-kurang 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru. Jadi kami berharap ini memang untuk guru dan tidak semestinya diambil oleh MBG. Sebelum saya tutup majelis yang terhormat, kiranya gugatan ini tidak mencapai apa yang kami harapkan, kami juga perlu menilai ulang apakah peran guru di negeri ini masih cukup baik. Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekjen PB dalam panel tingkat tinggi. Jika ini memang adalah konstitusi yang baik, di tengah periode perubahan dramatis seperti krisis iklim dan perubahan revolusi digital dan meningkatnya kesenjangan, kita semua harus mendukung guru sebagaimana guru mendukung kita semua. Sekali lagi Majelis Hakim, kami para guru di sini hadir untuk memberikan peringatan dan kesaksian bahwa kita sudah sampai kepada masa kebodohan merajalela. Ketika MBG dibela, keracunan dianggap biasa, mempertontonkan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam malapetaka. Saya bersaksi siapapun yang merampok anggaran pendidikan di dunia di penjara, di akhirat dia masuk neraka. Cukup sekian dari saya, Iman Janatul Hairi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.